sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. D mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Dan mereka tetap menipu. Jadi dengan cacat histori seperti ini, ya, laboratorium forensik Baris Krim Polri tidak layak mendapatkan public trust. Tadi pengumumannya kalau menurut saya tidak bernilai, ya gitu. Kalau final and binding itu MK mutusin atau pengadilan. Jadi jangan dianggap masyarakat itu kemudian setelah ada pengumuman ini selesai. Bahkan tadi bukan gayanya kayak presiden aja. 10 tahun pemerintahan Jokowi ini bukan tanpa keluhan. Beliau ini masalah daripada bangsa ini begitu. Ijazah tersebut mahasiswa bernama Joko Widodo itu lulus 5 November 1985. Tapi deskripsinya itu dia mendapatkan pengesahan itu tanggal 11 November 1985. Artinya bukan Jokowi. Itu bukan Jokowi. 99%. Saya berani pastikan foto di ijazah adalah miliknya Dumantno Budi Utomo, sepupunya Jokowi. Tangkap dan adili Jokowi. Hampir selalu alam dari. Nah, kenapa saya tambahkan begitu? Karena Jokowi ini memang problemaker. Dia ini yang bikin problem. Ini segala sesuatunya yang bikin problem itu bukan hanya urusan ijazah saja. Segala macam urusan. Bahkan dulu waktu saya di Mekah, saya sempat mengubah syair dengan judul Sengaja Bohong. Ijazah palsu Jokowi. Habib Rizik kumpulkan pengacara dunia. Banyak yang mengatakan kalau ijazah mantan Presiden Jokowi itu palsu. Sebut saja di antaranya Roy Suryo, Dr. Tipa, dan banyak lagi yang lainnya. Bukan hanya mereka, pemuka agama seperti Habib Rizik juga mengatakan lebih dulu kalau Jokowi si raja bohong. Udah gitu jabatannya tinggi, bohong melulu, nggak apa-apa. Kasih gelar si raja bohong. Nggak apa-apa, saudara. Nggak apa-apa, dalam agama boleh. Kenapa? Karena dinasehatin udah nggak bisa, diingetin udah nggak bisa, dikasih berbagai macam nasihat udah nggak bisa, tetap bohong, saudara, terus menerus bohong. Kasih nama, saudara, si raja bohong, si tukang bohong. Kasih nama, saudara, biang kebohongan, nggak apa-apa. Melalui pernyataannya, mungkin saja ia mengatakan bukan tanpa alasan, namun dengan tegas dan jelas, Muhammad Rizik Syihab mengatakan Jokowi adalah si raja bohong. Rakyat dibohongi, janji diingkari, ulama dizalimi, amanat dikhianati. Rakyat dibohongi, janji diingkari, ulama dizalimi, amanat dikhianati. Soal kecil bohong, soal besar bohong, semua janji bohong, dia si raja bohong. Soal kecil bohong, soal besar bohong, semua janji bohong, dia si raja bohong. 2019 ganti presiden yang tidak cerdas. Melalui polemik ijazah Jokowi yang disebut-sebut palsu, berbagai tuntutan pun dilakukan, dari pengambilan aset sampai memiskinkan. Oleh sebab itu, Habib Rizik menyinggung soal korupsi zaman pemerintahan Jokowi. Saudara, dulu zaman Orde Baru, orang korupsi di kolong meja. Korupsi di kolong meja. Begitu kita reformasi, korupsinya naik di atas meja. Korupsinya naik di atas. Di zaman sekarang ini nih, sekarang nih, rezim yang sekarang nih, korupsi sama meja-meja gitu bolan. Sampai triliunan. Gila, saudara, triliunan. Bukan miliar, triliun. Ini ada apa ini negeri, saudara? Ini kalau ada bangsa Indonesia masih miskin, masih melarat, masih nggak bisa berobat, masih nggak bisa sekolah, ini semua karena koruptor. Tak hanya itu, melalui isu ijazah Jokowi palsu, berbagai lapor-melaporkan dilakukan, mulai dari kubu Jokowi melaporkan Roy Suryo dan lainnya yang dianggap telah menghina. Sementara itu, selain gugatan terhadap ijazah palsu Jokowi, ada juga yang melaporkan atau menuntut UGM, para pembimbing Jokowi masa dulu, guna membuktikan yang sebenar-benarnya. Sementara itu, baru-baru ini Bareskrim mengumumkan terkait ijazah Jokowi. Bareskrim Polri telah menguji ijazah S1 Universitas Gadjah Mada atau UGM, milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dengan dokumen pembandingnya dan hasilnya identik. Setelah pengumuman itu,
Pro Jokowi atau Projo menduga pihak Roy Suryo tak akan menerima hasil penyelidikan polisi. Dan benar saja, Roy Suryo menentang terkait ijazah Jokowi itu identik. Menurutnya, identik itu berbeda dengan otentik. Ijazah itu benar adanya, tapi belum tentu keasliannya. Tadi pengumumannya kalau menurut saya tidak bernilai, ya gitu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kaidah pengumuman secara saintifik. Jadi ini bukan final and binding. Kalau final and binding itu MK mutusin atau pengadilan. Jadi jangan dianggap masyarakat itu kemudian setelah ada pengumuman ini selesai. Bahkan tadi bukan gayanya kayak presiden aja. Tak terlupakan, baru-baru ini mantan ketua KPK ikut bersuara. Menurutnya ia lebih paham dalam hukum. Tak sepatutnya pihak Jokowi atau Pak Jokowi melaporkan suara rakyat yang mencari kebenaran. Menurutnya Jokowi akan lebih baik bersabar dan tidak menghiraukan. Di sisi lain, Habib Rizik mengatakan kematian 6 laskar FPI adalah Jokowi. Jelasnya yang harus bertanggung jawab penuh adalah Jokowi. Satu dekade terakhir ini kan sebetulnya bukan KM 50 saja. Ada 700 lebih petugas daripada KPPS yang meninggal dunia tanpa otopsi. Ya, kita tidak menuduh, tapi kalau meninggal dunia kemudian dalam jumlah yang begitu besar tanpa otopsi, itu kan menimbulkan tanda tanya sejarah. Termasuk 10 orang yang terbunuh berkaitan dengan demo di Bawaslu pada saat 2019. Yang satu tewasnya di Pontianak. Ya. Nah ini semua mesti diungkap. Sekarang lebih khusus lagi ya KM 50. KM 50 ini ada 6 orang anak muda, pemuda soleh, santri, baik-baik. Mereka tidak melakukan kejahatan apapun. Mereka diculik, mereka disiksa, mereka dibunuh. Setelah itu mereka difitnah sebagai kriminal. Ini kan biadab sekali ini. Bukan hanya mengatakan siapa yang bertanggung jawab atas yang menimpa 6 laskar FPI. Tak main-main, Habib Rizik juga mengumpulkan para pengacara dari belahan dunia yang siap membantunya. Dan Habib Rizik tak berhenti untuk terus mengungkap dalam kejadian tragedi KM 50. Begitu saya bersumpah, saya akan perang habis-habisan terhadap para pembantai KM 50. Siapapun, pihak manapun yang terlibat dalam pembantaian KM 50, mulai hari ini dan ke depan, mereka tidak akan pernah bisa tidur tenang. Lalu bagaimana untuk bisa kita menyeret mereka ke pengadilan HAM tadi? Kita akan melakukan berbagai macam upaya hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku, baik nasional maupun internasional. Dengan keyakinan penuh, perjuangan yang tak diragukan, akankah Habib Rizik Syihab membongkar kasus tersebut? Seandainya semua terbongkar, maka gak bisa dibayangkan. Karena melalui itu, menurutnya kasus-kasus permasalahan lain akan ikut meledak. Tak berhenti mendesak kepolisian, akhirnya Kapolri menyatakan siap melanjutkan kasus KM 50 dengan syarat ada bukti baru. Saat ini sudah berproses di pengadilan, memang sudah ada keputusan dan kita lihat juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut sehingga tentunya kami juga menunggu. Namun demikian, apabila ada novum baru tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada karena saat ini akan masuk kepada tahapan kasasi. Menanggapi pernyataan Kapolri, langsung saja Habib Rizik Syihab menyodorkan bukti-bukti baru yang bisa dipakai untuk membongkar teka-teki udang di balik batu. Ini kan cara kita merealisasikan, baik secara nasional maupun internasional. Nah, secara nasional sampai hari ini kita tetap mendorong Kapolri untuk membuka kembali kasus pembantaian KM 50. Karena Pak Kapolri beberapa tahun yang lalu setelah peristiwa KM 50 sempat menyatakan janji di hadapan DPR RI bahwa peristiwa KM 50 setiap saat Kapolri siap untuk mengusutnya kembali kalau ada novum. Nah, itu yang disampaikan. Pertanyaan terkait dengan KM 50 ini juga saat ini sudah berproses di pengadilan, memang sudah ada keputusan dan kita lihat juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut sehingga tentunya kami juga menunggu. Namun demikian, apabila ada novum baru tentunya kami juga akan memproses. Melalui itu semua, kita berharap bangsa negara Indonesia menginginkan semoga semua kebenaran terlihat kebenarannya, karena dengan begitu tidak akan timbul fitnah-fitnah atau adu domba yang merugikan bangsa negara tercinta Indonesia. Dan mereka tetap menipu. Jadi dengan cacat histori seperti ini, laboratorium forensik Baris Krim Polri tidak layak mendapatkan public trust.